Wadah tutapahum otak bimaya detik dan terjadi mutawir wal ilmu hadis wasaqafah syamilah al-amiqah. Bahasa ini menjadi bahasa komunikatif serta internasional ini sebagai media untuk saling memahami, ya, bisa memantar yang terbaru gitu ya, tentang ilmu pengetahuan, sains, ya, serta budaya yang mencakup. Nah ini dilihat bahwa penjelasannya ada dua tadi ya, menjelaskan tentang bahasa komunikasi dengan bahasa internasional. Yang pertama, yang kedua kita lihat syakka fihi anna lugatul arabiyyah wa qawaiduha zatu wafiqatin bidin islami. Nah ini kalimat pokoknya, topik ya, pokok pikiran apa itu? Wah, tidak di bahasa Arab itu serta ya kaidahnya, tata bahasa, nahu sorotnya gitu ya, ikatan yang kuat dengan agama serta ilmu keislaman. Jadi Arab dan kaidahnya itu mempunyai hubungan erat dengan agama Islam serta ilmu keislaman. Jadi antara Islam dengan ilmu keislaman ini dua hal. Nah perbedaannya, persamaannya apa di sini? Madinul Islami la yanfasilu abad min al-lugatil arabiyyah wa hiya lughatul ibadah wa la tasihu shalah illa bil lughatil arabiyyah. Sebagai contoh bahwa dalam agama Islam bahasa Arab itu tidak bisa dipisahkan karena merupakan bahasa ibadah, khususnya digunakan dalam salat misalnya. Yang serangkaian bacaannya kan menggunakan bahasa Arab. Ya, ya, kecuali dengan bahasa Arab. Ini hubungan bahasa Arab dengan bahasa agama sebagai dengan agama Islam. Kemudian dalam ilmu keislaman, wal ulum islamiyah datang ke sebuah aidon min lughatil arabiyyah kal fiqh masalan. Dan al fiqha wa ma'rifatu ahkamillahi ta'ala bil af'al mukallifin bil wujud hadar wal nadab wal qaraha wal ibahah wa hiya mutalaqatun min al kitab was sunnah wa huwa bil lughatil arab. Nah, yang kedua, bahwa ilmu keislaman seperti fikih misalnya, ya adalah ilmu dalam ya ilmu keislaman yang membahas tentang apa? Pengetahuan tentang hukum, ya hukum Allah terhadap perbuatan eh, hamba yang mendapatkan mukallafin, ya terbebani untuk melaksanakan kewajiban, yaitu seorang muslim. Jadi hukum Allah terhadap orang-orang muslim, ya baik yang wajib, sunnah, ya, makruh, mubah gitu ya. Dan ini didapatkan dari mana? Yaitu dari Al-Quran tentunya dan hadis, ya, untuk diistimbatkan. Dan dia menggunakan bahasa Arab. Nah, di sini ada persamaan antara hubungan bahasa Arab dengan agama Islam dengan hubungan bahasa Arab dengan ilmu keislaman. Itu yang kedua. Hamzah Oke. Ini sama nih untuk keterangan di bawahnya. Ini untuk penguatkan saja. Pertama, Yakul Imam Ibnu Hazm al-Andalusi, ya, wa faradu 'ala al-faqih ay yakuna aliman lisan al-arab liyafham an Allah azza wa jalla an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yakunu aliman min nahwi alladhi wa tartib al-arab bi kalamihim alladhi nazala bihi al-Qur'an. Ini menguatkan pendapat Ibnu Hazm bahwa wajib hukumnya bagi mereka yang ahli fikih, ya, untuk
ahli dalam bahasa Arab. Karena apa? Untuk memahami yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam Al-Qur'an dalam hal ini, serta dari Nabi Muhammad SAW, yaitu hadis, ya, nahunya. Nah, kaidah nahunya ini eh, akan membantu bisa memahami, ya, menggunakan kaidah juga untuk bukan tanpa kita Arab hubungannya dengan bahasa dengan agama Islam, dengan bahasa Arab, dengan ilmu Islam, tapi kita. Kemudian yang ketiga, contoh yang terakhir ini satu rohatin jadi taruh amro. Dan ini eh, ketika memperhatikan ayam, ya, ayam yang sedang mematuk, ya, biji-bijian yang dia makan, ya, dan semua ayam itu mematuk makannya, ya, dengan mengesankannya. Dia cepat tetapi tidak salah antara biji dengan itu misalkan atau dengan tanah gitu, tidak bercampur. Ayamnya di maka kamu tanya kepada kamu mana yang lebih mengesankan, ya, yang warna ada jadul sauda yang warna hitam atau ada jajat albedo, ya, atau yang warna putih. Masakat, ya, lurhatan semua kulta kulluha bariatun, ya, kopi patun, ya, kopi patil harokah. Ya, kamu akan jawab tentu ya sama aja antara ayam yang warna hitam atau yang warna putih. Ya, semuanya sama, mengesankan. Mereka makanannya dari biji-bijian. Dohika sohib ilan. Kemudian teman-teman berkata, Aro ada jajat sauda abro min jajatin. Menurut saya sih, ya, ayam yang hitam itu lebih mengesankan, lebih bagus, ya, daripada warna putih. Kemudian masyarakat terberhatan warasan bertanya kenapa, ya, ayam hitam lebih, karena ya kok hilang kamu jawab, ya, ya aja mbak sohimka dohikan, ya, tertawa, jadi nggak ada. Kalau telur mati, ya, kalau di Arab semua telurnya itu warnanya putih, baik ayam kampung, baik. Kalau di kita warnanya banyak yang warnanya coklat, tapi kalau di negara Arab semua ayam itu warnanya putih, ya, jadi nggak ada hitam, ya. Semakal subhanal khallaqul azim, maksudnya Allah, ya, yang menciptakan sesuatu dengan luar biasa gitu, ya. Nah, ini membandingkan antara ayam yang warna putih dengan warna hitam, kira-kira seperti itu. Baik, kita masuk ke tamrin awalnya yang kita harus kalian kerjakan. Pertama, melanjutkan ada satu uh, topik pertama yang sudah disiapkan, kalian menunjukkan dalam penjelasan untuk satu para, ya. Di sini untuk yang pertama, la budda li kulli talibin ay ta'allama ilma sarfi wa ilman nahwi, total, ya, bahwa setiap uh, pembelajar bahasa Arab khususnya
belajar ilmu nahu, ilmu sorof, dan ilmu nahu, ya, untuk bisa memahami bahasa Arab. Nah, kalian jawab tuh, limaza, ya, lianna, ya, bi ilmi sorof, bla 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 bla. Dibandingkan antara sorof dengan nahu, dibandingkan, tapi disebutkan persamaannya. Apa persamaan, bukan perbedaannya ya, persamaannya gitu ya, persamaannya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ya, minal wajib ayyakuna muslim solihan bil hayatil fardiyah wal hayatil istima'iyah. Ini kalimat topiknya, merupakan satu kewajiban bagi seorang muslim agar menjadi orang yang solih, ya, solih itu ya baik, bil hayatil fardiyah, dalam kehidupan individu, wal hayatil istima'iyah, demikian juga dalam kehidupan sosial. Nah, kalian sebutkan at-tasyabuh baina al-hayatil fardiyah wal hayatil istima'iyah, disebut persamaan dalam kehidupan individu maupun kehidupan sosial, ya. Kemudian ini yang satu dan dua kaitannya dengan muslim tadi sama ya. Tinggal nanti lihat ke bawah yang ketiga coba, Anza. Oke, yang ketiga ya. Oke, nah yang ketiga lihat, Buniyal muslimun bil Qur'anil Karim wa sunnah wa hum yaktubuna baina yadayhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yatamuna meriwayatiha untuk ahli Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa seorang muslim, ya, kaum muslimin ini dipenuhi dan, nah, di mana mereka menulisnya, ya, ya, baik Al-Quran dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun pada masa Rasulullah tidak diperkenankan untuk menulis, ya, baik hadis, baik Al-Quran apalagi hadis, ya, tetapi itu diriwayatiha, para sahabat memperhatikan dalam periwayatannya, sehingga ketika Rasulullah sudah wafat, masa penulisan Al-Quran kan pada masa dimulai pada masa Abu Bakar Siddiq atas usulan dari sahabat Umar bin Khattab, dan bisa disempurnakan pada zaman Utsman bin Affan gitu ya, untuk penulisan Al-Quran. Dan untuk hadis itu pada masa tabi'in ya, pada masa Umar bin Abdul Aziz. Nah, nanti kalian mau memberikan persamaan antara Al-Quran dan hadis, ya, dan kaitannya dengan kaum muslimin, ya. Nah, untuk tiga tugas ini, yang tugas pertama itu wajib, tugas kedua dan ketiga ini pilihan, mana yang akan kalian kerjakan. Kira-kira seperti itu. Hal min sa'ilin, betul. Lana indi mau'id qabla qalil. Apa Ustadz buat koreksiannya gimana? Koreksi masih. Ini udah selesai, Ustadz. Mm-mm. Kalau yang sekarang itu kelompoknya gimana Ustadz koreksinya? Oh, koreksinya. Sekarang pakai yang ganjil-ganjil, yang genap-genap. Jadi kelompok satu mengoreksi kelompok tiga, tiga mengoreksi kelompok lima. Ya, kelompok dua mengoreksi kelompok empat, empat mengoreksi kelompok enam, kelompok dua. Gitu ya, Anza. Iya Ustadz. Oke. Untuk hari Rabu pekan depan, kebetulan saya sudah dapat luring itu dari pagi sampai sore. Jadi kerjakan untuk presentasi nanti 2 pekan setelah ini, karena pekan PTS nanti kalian dengan Ustaz Damia ya. Mau Ustadz Hambali katanya Ustadz. Oh, Ustaz Hambali. Oh iya, iya, sorry. Berarti Ustaz Hambali ya.
Ya, kelas kalian bisa kembali. Ya, berarti untuk tes langsung kembali. Nanti yang saya sekalian di PAS ya. Jadi bisa dipahami ya, untuk tugas ini tamrin 1 dengan tamrin 2 atau 3 gitu ya. Dikumpulkan pekan depan, ketika hari Rabu depan dikumpulkan ya. Nah setelah itu nanti kelompok kajian dan presentasinya nanti di 2 pekan setelah ini. Dapat paham ya? Tip, lesson naka ay soalin wala ito sarin. Kelas, apung kulo. Ustadz Afwan mau nanya lagi Ustadz. Ya, Ustadz tadi tuh ini tuh jadinya bikin paragraf dengan persamaan di antara kedua ini ya Ustadz. ya betul. Ada 2 hal disebutkan persamaannya. Ya, oke. Okay. Tip, إذا كان ليس هناك أي سؤال تاني نختتم بهذا القدر لأن عندي موعد أيضا ب31 دقيقة الآن وعليكم بإتمام الواجبة إلى الأسبوع المقبل آخر تسليم لهذه الوظيفة يوم الأربعاء ثم يوم الأربعاء المقبل كل مجموعة وفرقة تقوم بعملية تعديل وتصحيح. طيب شكرا جزيلا أختتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syukron Ustadz.